Jadi bagaimana cara kita bersuci pagi dan petang? Lihat saya semuanya. Sekarang usaha kita sedang lancar. Terang apa gelap? Terang. Tiba-tiba usaha kita tidak lancar. Gelap apa terang? Ketemulah terang dan gelap. Di situ kesucian jiwamu diukur. Begitu berpindah dari pagi dan petang, kemudian uring-uringan, marah, meronta-ronta, kotorlah jiwa. Sekarang tadi mana? Usaha lancar, usaha tidak lancar. Apakah setelah usaha tidak lancar berikutnya apa? Usaha lancar lagi. Berarti gelap bertemu dengan terang. Dari tidak lancar ke lancar, disitulah kesucianmu diuji lagi. Terang gelap, gelap terang, terang gelap, gelap terang, terus bersiklus. Selama pertemuan itu mau terang dengan gelap, gelap dengan terang, kamu tidak ternoda, kamu tetap suci. Itulah yang dikatakan bersucilah pagi dan petang. Kalian menerjemahkan ayat ini. Pagi bersuci, petang bersuci. Lagian bersucinya ngapain? Jam 11 saya mau marah-marah gak apa-apa, karena perintahnya cuma pagi dan petang. Loh, kenapa kamu jam 4 tadi marah-marah? Karena perintahnya pagi dan petang. Makanya ya sudah, saya marah. Itulah salah kaprah, karena yang benar kaprah nggak ada. Ini sadar nggak? Ketika kalian baca doa iftitah, yang kalian lakukan kan itu. Waktu takbiratul ihram Allahu Akbar, kan diteruskan Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sucikan Allah pagi dan petang. Apa Allah perlu disucikan oleh kamu? Bukankah yang perlu disucikan tuh yang kotor? Jadi cara menyucikan Allah itu bukan sekedar baca subhanallah. Cara menyucikan Allah itu artinya sadari olehmu bahwa satu-satunya yang bisa menyucikan dirimu adalah Allah. Oleh karena itu pandang apapun yang terjadi, karena di belakangnya ada Dia. Dapat siang ada Dia, dapat malam ada Dia, dapat siang lagi ada Dia, dapat malam lagi ada Dia. Sudah, karena di belakangnya ada Dia, maka selalu saja kita sadar La ilaha illallah. Aduh, para sahabat, kalau ngaji kita dengan penuh kesadaran itu, ya, apa yang saya omongkan sekarang ini, apa yang saya bicarakan sekarang ini, maaf, bukan pengetahuan pinjaman, bukan apa kata orang, tetapi apa yang saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya percaya, ya sudah saya kasih ayat-ayat supaya oh ini toh maksud ayat ini. Kalau nggak pakai ayat kan kadang-kadang nggak ngerti, kadang-kadang nggak percaya. Keren nggak ayat ini? Supaya kamu sekalian beriman pada Allah dan Rasulnya. Gimana cara beriman pada Allah dan Rasulnya? Gak cukup saya iman, gak cukup. Dengarkan bimbingannya, rasakan kehadirannya setiap saat. Lalu inilah yang akan membuat kita kuat. Ini yang membuat kita besar. Maka bersucilah kepadanya di waktu pagi dan petang, bukan menyucikan Tuhan. Bagaimana Tuhan yang Maha Suci disucikan oleh kalian? Kendang aku tadi masih kok gak mungkin yang kotor menyucikan yang bersih.
yang mungkin, yang bersih menjikan yang kotor. Jangan bangga kalau habis sholat baca subhanallah 33. Cepat lagi nggak disadari. Saya bukan anti itu, silakan, tapi sadari. Saya nggak sanggup 33. Saya baca 3 aja saya udah nangis. Kalau dengan kesadaran, merasakan kehadirannya, merasakan kesuciannya. Tuh, karena kalau segala sesuatu dikembalikan kepada Dia, semuanya jadi suci. Itu. Jadi sekarang kita sudah punya ilmu. Bagaimana kita memahami apakah kita ini suci atau kotor? Gunakan 3 instrumen. 1. Apakah saya masih tamak terhadap yang saya ingin? 2. Apakah saya masih benci pada yang tidak saya ingin? 3. Apakah saya mengalami kegelapan batin yang menimbulkan saya salah persepsi, salah proyeksi? Sudah jujur pada diri, oh ternyata saya masih memiliki kotoran jiwa. Yuk, sekarang kita terapi kotoran itu. 1. Latih diri kita dengan kerelaan untuk melatih diri agar tidak tamak dan rakus pada yang kita inginkan. Kerelaan ada 2, kerelaan materi, kerelaan yang imateri. Kerelaan yang imateri, gunakan pemahaman, gunakan pemaafan, gunakan toleransi. Yang kedua, untuk membebaskan diri kita dari kebencian kepada yang tidak kita ingin, kembangkan cinta. Terimalah semua orang-orang yang membenci kita, yang tidak menghargai kita, sebagai sarana untuk mengembangkan cinta kita. Dan yang ketiga, untuk membebaskan diri kita dari kegelapan batin, sering-seringlah mengakses cahaya di atas cahaya dalam diri. Bagi mereka yang sudah tahu cara untuk meniti ke dalam diri, yuk lakukan terus-menerus. Lihatlah bintang di langit terdekatmu, lihat bulan di langit terdekatmu, lihat matahari di langit terdekatmu. Kalau itu terus menyinari jiwamu, maka jiwamu terang benderang. Ketika jiwa terang benderang, jiwa akan mempengaruhi pikiran kita. Pikiran kita menjadi tidak tercela, tidak ternoda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.